Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai inline function atau sebuah fungsi yang sifatnya inline. Di sini kita akan bahas mengenai apa itu kegunaan inline function, kemudian bagaimana contoh inline function. Oke, inline function. Apa itu inline function? Ya, sebenarnya inline function itu fungsi juga. Fungsi sebenarnya fungsi biasa, tapi yang tipenya itu inline. Jadi begini, ini kita bicara lebih dalam ya tentang proses memori komputer, proses kerjanya komputer di dalam komputer, mulai dari memori, CPU. Nah, jadi yang namanya kalau Anda kuliah di jurusan informatika, mungkin ada mata kuliah yang namanya arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer itu belajar mengenai yang namanya prosesor, terus memori, bagaimana kerjanya prosesor mengirim data ke RAM atau ke memori, kemudian dikirim lagi ke CPU dan seterusnya. Jadi intinya gini, yang namanya program komputer, apapun programnya, kalau dijalankan itu pasti masuk ke dalam memori komputer. Begitu juga setiap program yang kita buat di code blocks, kemudian kita compile, nah itu hasilnya itu akan berjalan di dalam memori komputer. Dan di dalam program yang kita buat selama ini, kita kan ada pakai yang namanya function, terus ada variable, terus ada class, ada object, semuanya itu berjalan diproses di dalam memori komputer saat program itu dijalankan. Jadi compiler memprosesnya di dalam memori komputer. Jadi gambarannya kira-kira gini. Ini contoh sebuah program ya. Bla bla bla, ini ya bla bla bla, program komputer. Program komputer ini diproses ke dalam memori komputer. Memori komputer punya blok. Nah, misalnya taruh di blok yang sebelah sini. Ini ada alamatnya sendiri, misalnya F1. Misalnya alamatnya F1 misalnya. Terus diproses. Kemudian si program juga menjalankan sebuah variabel di dalam program ini, kemudian masuk lagi ke memori, ke blok memori, blok misalnya F0 misalnya. Nah, itu diproses, terus mereka tuker-tukeran data, kirim-kirim data segala macam, kemudian hasilnya diproses ke dalam prosesor komputer. Ini prosesor, terus kemudian ditampilkan lagi ke layar monitor. Ya, ini prosesnya bolak-balik ya, namanya kolaborasi lah istilahnya, antara RAM, antara CPU, terus script program, akhirnya ditampilkan ke layar monitor. Nah, kita kalau bicara program yang sederhana, ya kita nggak perlu inline function. Tapi kalau kita bicara program yang ukurannya udah sangat membesar dan sangat mengkonsumsi memori komputer, ya mungkin Anda pernah pakai program yang gede, ya yang gampang ya, program game lah kayak GTA 5, GTA 4. Terus game apa lagi ya, Age of Empires, terus PUBG, PUBG yang versi komputer ya. Itu kan makan memori gede. PUBG itu kalau nggak salah butuh RAM itu buat versi PC itu 6 GB, lumayan gede sih, 6 GB. Nah, kalau kita udah bicara program komputer yang memakan RAM besar, nah di dalam sisi pemrograman kita membutuhkan yang namanya inline function. Jadi function di dalam source code-nya ini pasti banyak yang namanya function gitu. Functionnya ini akan saling berkomunikasi satu sama lain karena mereka harus saling berkolaborasi guna kelancaran jalannya program. Nah, yang namanya proses kolaborasi antar function itu
menambah beban komputer baik di sisi prosesnya, prosesor, dan di sisi pengolahan memorinya ya, karena harus transfer data bolak-balik sana kemari. Kita nggak bisa ngelihat karena itu bekerja dengan kecepatan sepersekian detik pokoknya ya, karena berjalan secara hardware, secara elektronik kita nggak bisa lihat, tapi kita lihat tampilannya di layar monitor. Nah, di dalam sisi pemrograman, namanya programmer itu harus memikirkan yang namanya efisiensi jalannya program. Jadi gimana caranya mereka bikin program yang sangat besar tapi bisa berjalan dengan cepat. Sebab sekalipun spek hardware sama zaman sekarang ini makin hari itu makin canggih, setiap zaman berganti itu keluar prosesor dengan kecepatan yang lebih tinggi, kemudian clock memori komputer yang semakin tinggi, dan komputer juga RAM-nya sekarang udah mulai besar-besar, udah mulai 6 GB, 8, 16, bahkan 32 GB. Ya tetap namanya programmer itu harus tetap memikirkan bagaimana program yang dibuatnya itu bisa berjalan seefisien mungkin dan secepat mungkin, sekalipun perkembangan hardware juga udah makin cepat. Nah, ada yang namanya fungsi di dalam pemrograman C++ namanya inline function. Jadi inline function ini bisa membuat function yang ada di dalam source code itu bisa berjalan lebih cepat. Ibaratnya kenapa lebih cepat? Karena dia dikasih prioritas atau dikasih jalan khusus supaya bisa mengakses memori dengan cepat. Saya bingung cara menjelaskan secara detail itu seperti apa ya. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan mata kuliah, kalau kalian kuliah di informatika ya, ada kaitannya di mata kuliah sistem operasi dan arsitektur komputer. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak ya mata kuliah itu, mungkin masih ada ya. Jadi kedua mata kuliah itu membahas lebih dalam mengenai bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana sebuah komputer itu memproses datanya. Jadi saat kita mengcopy paste, apa yang terjadi di belakang memori komputer itu, dalam memori komputer itu seperti apa? Ya itu lebih dalam lagi mata kuliah. Nah itu pembahasannya lebih dalam di situ. Nah kalau dalam sisi pemrograman C++ ini, kita menggunakan inline function supaya function yang kita buat itu bisa berjalan lebih cepat sehingga mengurangi beban kinerja komputer. Itu salah satu keuntungannya. Oke, contohnya penggunaan inline function ya. Contohnya ini kebetulan saya di CodeBlocks ada sebuah program. Nah ini program ini simple, dia cuma untuk menampilkan nilai maksimum dari dua parameter nilai yang dimasukkan. Jadi saya tinggal ketikkan di layar sini nilai maksimum dari 20 dan 10 itu berapa, kita tinggal masukkan, gunakan fungsi max. Max ini sebuah fungsi bawaan dari C++ untuk mengembalikan nilai maksimum antara dua bilangan di sini. Dua atau lebih, di sini saya taruh dua bilangan, 20 dan 10, sehingga hasilnya nanti yang keluar adalah 20 karena diproses di fungsi ini. Ada fungsi namanya max. Dia mengambil dua parameter X dan Y, kemudian dievaluasi melalui return ini. Dia akan mengembalikan nilai hasil evaluasi, apakah X lebih besar dari Y, maka tentukan yang mana yang lebih besar, X atau Y. Jadi hasil kembalinya adalah yang lebih besar. Oke, coba kita build and run. Ya hasilnya seperti ini. Ya simple aja, ini programnya simple jadi nggak kerasa hasilnya sekalipun dia pakai inline. Intinya kalau mau menggunakan inline function gampang, tinggal tambahkan aja kata inline di depan function yang dibuat seperti ini, inline, terus tipe variabelnya, kemudian nama functionnya, ya udah gitu doang, tinggal tambahin inline di sini doang. Ini nggak kerasa sih kalau programnya kecil seperti ini, cuman bakal kerasa banget kalau kalian mulai jadi programmer dan membuat sebuah program yang sangat besar seperti yang bilang tadi, contohnya game kayak PUBG atau Age of Empires gitu atau GTA 5 GTA series. Ya itu program yang sangat besar sekali, dan di sisi pemrograman, programmernya udah mikirin yang namanya gimana caranya bikin program yang besar
tapi tetap berjalan secara efisien sekalipun dengan hardware yang bahkan seminimal mungkin gitulah. Kalau Anda suka main game, Anda tentu lihat ya, kalau saya punya akun di Steam, yaitu tempat jual game secara online. Di situ kan ada spek yang minimum. Misalnya saya buka game misalnya GTA 5, di situ ada speknya, prosesor minimal berapa, VGA card-nya apa, RAM-nya minimal berapa, ya gitu. Yang namanya programmer kalau membuat program tuh seefisien mungkin, nanti dites bisa berjalan di hardware yang speknya berapa gitu. Ya intinya cara prakteknya sih simple aja kayak begini, tinggal tambahin keyword inline di depan functionnya. Nah, seperti ini. Tapi yang penting Anda harus paham dulu inline itu seperti apa gunanya, kebutuhannya untuk apa, yaitu tadi untuk efisiensi, sehingga kalau kalian bekerja dengan banyak function, mungkin ada function line, dan masing-masing function saling berhubungan satu sama lain, itu bisa menambah kerja CPU. Jadi CPU dan memori itu jadi agak repot nangain berbagai macam function. Kalau cuma 10-20 function mending, kalau udah bicara ratusan function, bahkan ribuan function, ada loh software yang mempunyai function bisa ratusan sebenarnya. Ya, itu harus sudah mulai dipikirkan dari sisi pemrograman. Makanya ada beberapa function tertentu yang dibuat seperti ini, sifatnya inline. Biasanya function apa? Mungkin ada yang bertanya, function apa aja biasanya sifatnya inline? Nah, biasanya di function yang paling sering dipakai dalam program tersebut. Jadi misalnya dalam sebuah program besar ada 150 function misalnya, nggak semua function itu bakal kepake sebenarnya. Ada function-function tertentu yang paling sering diakses, bakal paling sering dipakai. Nah, programmer udah bisa menentuin mana aja function yang bakal sering dipakai, paling sering berjalan, makanya dikasih keyword inline supaya tujuannya supaya function tersebut dapat berjalan dengan lancar, dapat prioritas yang lebih di proses memori dan prosesor komputer, sehingga programnya dapat berjalan lebih lancar. Intinya sih ya seperti itu aja. Buat program yang sifatnya rumit dan banyak yang loadnya tinggi karena untuk menjalankan tugas yang sifatnya kompleks ya, maka dari sisi source code, sisi pemrograman, ada beberapa function tertentu yang dibuat inline. Ini buat pengetahuan aja ya. Ini cuma contoh praktek penggunaannya sih simple, tapi suatu saat nanti di masa depan mungkin kalian kerja sebagai seorang programmer dan mengerjakan sebuah proyek yang sangat besar, kan harus membuat sebuah software yang ukurannya sangat besar. Nah, keyword inline ini bakal sangat berguna. Nggak usah khawatir, kalian nggak akan kerja sendiri sebagai programmer, kalian akan berkolaborasi dengan beberapa programmer lain. Biasanya tugasnya beda-beda. Ya, itulah pentingnya koordinasi dalam dunia pekerjaan. Sama seperti function, yang namanya function saling berkolaborasi kan di dalam program. Ya, kalian kalau bekerja di dunia kerja nanti, apapun bidangnya ya harus pandai-pandai, sering-sering berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja kalian guna kelancaran urusan pekerjaan. Begitu. Kok jadi nyambung ke situ ya? Ya memang sih dunia coding ini sebenarnya apa ya, maaf kalau saya agak ngelantur sedikit, sebenarnya dunia coding ini ya cuman ya cermin dari dunia nyata. Yang namanya function saling berkolaborasi, ya begitu juga manusia dalam dunia kerja ya saling berkolaborasi, sama aja. Jadi yang namanya program komputer ini cuma tiruan dari perilaku manusia di luar sana. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar menjelaskan mengenai inline ini ya. Intinya seperti itu aja, supaya function itu lebih punya prioritas untuk dapat diproses lebih cepat di memori dan prosesor gitu. Oke, tadi kita udah bahas ya tentang kegunaan inline function. Saya coba jelaskan secara singkat, padat, dan jelas, tapi maaf kalau agak ngelantur sedikit. Kemudian ada contoh dari inline function yang dari program yang sederhana tadi.
Oke, kayaknya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.